Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi faddala bani Adam bil ilmi wal amal ala jamil alam. Salatu wassalamu ala Muhammadin sayyidil arabi wal ajam wa ala alihi wa sahbihi ya nabil ulum wal hikam. Qala wa ta'ala fi kitabil karim walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa inna Allaha ma'al muhsinin. Wa qala sallallahu alaihi wasallam man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ila jannah. Segenap para santriwati dan para santriwan PP3 Mimanul Islam Indonesia, hari ini hari Senin tanggal 19 Ramadan tahun 1444 ya, bertepatan dengan tanggal 10 April 2023 karena berkenaan dengan besok hari perpulangan untuk para santriwan santriwati sebelum menghadapi akhir Ramadan dan juga liburan untuk Syawal ya, sebelum nanti kembali lagi ke pesantren. Dan tadi disampaikan ustadzahnya bahwa jangan sampai telat ya, karena kita perlu mendisiplinkan lagi terkait semua kegiatan pesantren. Kita jangan sampai kalah dengan pemain sepak bola. Di Inggris itu ada pelatih yang kalau ada pemain yang latihan itu telat ya, itu didenda 2.500 pound sterling. Kalau satu pound sterling sama dengan 16.000, maka denda terlambat 40 juta. Kalau santrinya ada 10, telat semuanya 400 juta. Kita akan segera bangun ini. Baik, ala kulli hal, yang penting kami mohon semuanya untuk fokus. Artinya kalian nanti pulang ke rumah itu bukan berpindah untuk tidur ya, tapi pulang di rumah tetap di sana ada kewajiban-kewajiban seperti disampaikan Ustazah Mukminah tadi tentang mutabaah ya. Jadi di rumah nanti mutabaahnya diisi, mutabaah ngajinya bagaimana, sholat malamnya bagaimana, mutabaah sedekahnya bagaimana, maksuratnya bagaimana, mutabaah birrul walidainnya bagaimana, bukan mutabaah tidurnya yang diisi. Habis zuhur dicentang tidur, habis asar centang lagi, habis maghrib centang lagi, setiap habis sholat ada tidurnya. Ini puasanya Mbah Surip nih. Segenap para santriwan dan santriwati, saya akan sampaikan terakhir sebelum perpulangan besok ya, karena besok barangkali pagi tidak ada kultum ya, mana ya, biar segera packing teman-teman. Akan kami sampaikan mengenai tentang keutamaan sholat malam ya. Yang pertama adalah sholat malam ini menjadi sebuah i'dadud da'i, menyiapkan untuk persiapan seorang dai. Itulah kenapa Rasulullah SAW dikatakan ya ayyuhal muzammil, wahai orang yang berselimut, qumil laila illa qalila, bangunlah di waktu malam illa qalila, kecuali sedikit. Maka Rasulullah ini diperintahkan Allah bangun di waktu malam kecuali sedikit. Artinya apa? Rasul diperintahkan malamnya itu banyak digunakan untuk persentase terbanyak adalah untuk ibadah salat malam ya, bangun malam, dan sisanya sedikit untuk meleknya atau terjaganya. Kembalikan dengan kita ya, salat malam kita hanya mungkin tinggal berapa menit saja, sementara tidurnya lebih banyak. Maka kita diingatkan seorang dai, seorang wabil khusus para penghafal Quran itu malamnya itu banyak dihidupkan ya. Kalau waktu subuh datang kok masih belum ada suara-suara ya, belum berkumpul di tempat titik kumpul di aula dan semisalnya, ini masalah. Kalau habis subuh aja tidak ada kehidupan, mestinya sebelum subuh kondisinya seperti kondisi mati, artinya kondisi tidak ada kehidupan. Oleh karena itu kalau sebelum subuh kita sudah bangun, kemudian aktivitas macam-macam ya. Kalau orang yang orang yang pekerja di sawah, dia sudah persiapan berangkat ke sawah. Orang yang dia seorang pengusaha kerja di pasar, dia habis sebelum subuh udah berangkat ke pasar. Bahkan seorang yang tetangga saat penjual tempe di Gerobokan tuh sebelum subuh sudah bangun, dia harus muter-muter nganterkan tempenya ke pasar-pasar, karena mereka ada para penjual-penjual tempe yang langsung ke konsumen itu. Artinya orang itu untuk sukses itu harus bangun lebih gasih ya.
Kemudian yang kedua adalah keutamaan salat malam adalah ibadur rahman. Artinya sanakunu min ibadur rahman. Kita akan menjadi hamba-hamba Allah ya. Hamba-hamba Allah. Maka Quran mengatakan walladzina yabituna rabbihim sujada wa qiyama, dan orang-orang yang mereka bermalam untuk Tuhan mereka sujada wa qiyama, bermalam untuk sujud dan qiyam, berdiri, artinya mereka malam itu mereka tidak tidur ya. Yang ketiga adalah keutamaan salat malam adalah ini merupakan ibadah yang mulia. Dikatakan dalam sebuah hadis riwayat Muslim, Abu Dawud, At-Tirmidzi dan An-Nasa'i, Rasul bersabda afdhalus salat afdhalus siyam ba'da Ramadan syahrul al-Muharram. Puasa yang paling utama setelah puasa Ramadan adalah puasa pada bulan Muharram. Wa afdhalus salati ba'dal faridah, dan salat yang paling utama setelah salat wajib, Rasul mengatakan salatul lail, salat malam. Saya ulangi, Rasul mengatakan puasa yang paling utama setelah Ramadan adalah puasa pada bulan Muharram, dan salat yang paling utama adalah salatul lail, salat malam. Muslim, Abu Dawud, At-Tirmidzi dan An-Nasa'i. Itu yang ketiga ya. Jadi ini luar biasa nih, salat malam ini salat yang sangat Rasulullah SAW bahkan dikatakan beliau ini tidak pernah meninggalkan salat malamnya. Kemudian afala akunu abdan syakura, yang keempat, salat malam adalah bagian dari implementasi rasa syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Sebagaimana kata Rasulullah ketika ditanya Aisyah, "Wahai Rasulullah, engkau kan sudah diampuni, dosamu akan diampuni, dosa yang terdahulu, dosa yang akan datang diampuni. Kenapa engkau masih salat malam semalam suntuk?" Ya. Kata Rasulullah, "Afala akunu abdan syakura." Apakah aku salah jika menjadi hamba yang bersyukur? Artinya apa? Tanda syukur kita kepada Allah adalah kita memaksimalkan potensi yang kita punya untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita punya mata kita gunakan yang baik. Kita punya hidung kita gunakan yang baik. Punya tangan untuk hal yang baik. Kita diberikan nikmat bisa begadang, kita gunakan yang baik. Begadang untuk salat malam, begadang untuk tilawatul Quran, menyiapkan hafalan. Wabil khusus para santri ya di rumah nanti, sering-seringlah begadang malam, tapi untuk apa? Untuk menyiapkan hafalan, bukan begadang untuk hal-hal yang tidak benar ya, hal-hal yang tidak ada gunanya. Begadang untuk update status bukan, tapi begadang untuk hal-hal yang baik dan membawa amal kebaikan, ketaatan. Kemudian selanjutnya adalah di antara keutamaan qiyamul lail adalah Allah Subhanahu wa taala akan menjanjikan akan mengampuni dosa-dosanya. Man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufir lahu ma taqaddama min dambi. Bukhari Muslim. Barang siapa yang qiyam di bulan Ramadan dengan iman dan mengharapkan pahala Allah, maka akan diampuni untuknya dosa yang telah lalu. Dan dalam hadis yang lain Rasul mengatakan, barang siapa yang sholat bersama imam sampai imam itu meninggalkan gelanggang jamaah, maka ia akan ditulis seperti sholat semalam suntuk ya. Maka saya sering menyampaikan bahwa dimanapun kita berada harus siap ya, harus siap dengan siapapun kita bermakmum pada siapapun ya. Kecuali kalau kita punya agenda lain, contohnya kadang kalau saya misalkan menjadi imam, saya hanya imam untuk sholat tarawih saja, witirnya saya tunda karena pertimbangan saya malamnya saya diminta untuk mengisi tarawih 1 juz, maka witirnya saya akhirkan di akhir. Jadi kalau kita punya niat witir di akhir, itu silakan untuk apa? Untuk mundur nanti lanjut ditambah tahajud atau ditambah witir itu. Tetapi kalau seandainya kita tidak punya alasan yang lain, maka paling afdol kita ikuti imam sampai selesai. Yang terakhir, taqarrub ila Allahi zulfa. Jadi qiyamul lail ini mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Orang yang semakin banyak melakukan qiyam waktu malam, ia semakin dekat dengan Allah dan dicintai Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, yang paling terakhir, sebagaimana janji Allah, wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak, dan di antara malam maka bertahajudlah, asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda, asa ayyab'atsaka, semoga Allah akan mengangkatmu maqaman mahmuda, ke kedudukan yang tinggi. Artinya qiyamul lail ini dia akan menjadikan seseorang diangkat derajatnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala.
Jadi yang terakhir, sebelum nanti saya tutup, pesan saya pertama, jagalah sholat malam di rumah ya. Jadi di sini kebiasaan yang baik di sini terus dipertahankan, sholat malam.